teman-teman, kembali lagi di channel Math Edu dengan saya Kevin Dinda Kristania Devani dengan NIM 2020025 dengan dosen pembimbing dan yang setia di SPD MPD. Di sini saya akan membahas materi tentang logaritma. Sekarang, menurut teman-teman, apa itu logaritma? Ya, logaritma adalah suatu inverse atau kebalikan dari pemangkatan yang digunakan untuk menentukan besar pangkat dari suatu bilangan pokok. Maka, dengan mempelajari logaritma, kita bisa mencari besar pangkat dari suatu bilangan yang diketahui hasil pangkatnya. Ya, selanjutnya, aku mau tanya nih, kalian tahu nggak manfaat logaritma itu apa? Ya, ada beberapa manfaat logaritma. Yang pertama, untuk melakukan perhitungan eksponensial. Yang kedua, untuk mengukur laju pertumbuhan penduduk. Dan yang ketiga, menghitung skala Richter untuk gempa bumi dan desibel. Ya, selanjutnya kita mau masuk ke bentuk umum logaritma. Bentuk umum logaritma itu seperti apa? Iya, jika A pangkat N sama dengan X, maka A logaritma X sama dengan N. Coba kita ketahui keterangannya, A itu merupakan bilangan pokok atau basisnya. Dia memiliki syarat A-nya lebih dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1. Kemudian, X-nya merupakan bilangan yang dicari nilai logaritmanya atau numerusnya. Dia juga punya syarat, syaratnya X lebih dari 1. Dan N merupakan besar pangkat atau nilai logaritmanya. Ya teman-teman, biar teman-teman paham, kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama, jika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 3 logaritma 9 sama dengan 2. Gimana caranya kita menentukan 3 logaritma 9 sama dengan 2? Ya, kita kembali lagi ke bentuk umum yang tadi, yang A pangkat N sama dengan X, maka A logaritma X sama dengan N. A-nya berapa? A-nya 3. Logaritma X, X-nya berapa? X-nya 9. Dan N-nya berapa? N-nya 2. Yuk kita lanjut ke contoh yang kedua. Lihat ya, jika 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 2 logaritma 8 sama dengan 3. Sesuai bentuk umum logaritma yang tadi ya. Kemudian contoh yang ketiga, jika 5 pangkat 3 sama dengan 125, maka dalam bentuk logaritma akan menjadi 5 logaritma 125 sama dengan 3. Mari kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Sifat logaritma yang pertama, A logaritma A sama dengan 1 dan A logaritma 1 sama dengan 0. Mari kita lihat contoh untuk teman-teman biar paham. Jadi, berapa nilai dari 3 logaritma 3? Ayo, siapa yang bisa nih? Yuk kita bahas bersama-sama ya. Jadi, 3 pangkat berapa yang hasilnya 3? Iya, betul sekali. 3 pangkat 1 hasilnya 3. Karena kita kembali ke bentuk umum logaritma yang A logaritma N sama dengan X, maka X sama dengan A pangkat N. Kita masuk sifat yang kedua ya teman-teman. Sifat yang kedua, A logaritma X ditambah A logaritma Y sama dengan A logaritma X Y. Dia punya syarat. Syaratnya, untuk nilai basisnya atau nilai A-nya itu harus sama. Kita lihat contoh biar teman-teman lebih paham. Oke, contohnya, hasil dari logaritma 25 ditambah logaritma 5 ditambah logaritma 80 adalah, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Jadi, kita jadikan satu tuh logaritmanya. Jadi, logaritma 25 kali 5 kali 80, maka logaritma 10.000. Logaritma 10.000 itu logaritma 10 pangkat berapa? Iya, logaritma 10 pangkat 4. Jadi logaritma 25 tambah logaritma 5 tambah logaritma 80 hasilnya adalah 4. Begitu ya teman-teman. Kita ulas lagi sifat yang ketiga. Ya, sifatnya A logaritma X dikurangi A logaritma Y sama dengan A logaritma X per Y.
dia juga punya syarat. Apa tuh? Iya, syaratnya nilai basisnya juga harus sama. Kita lihat contoh ya. Berapa hasil dari 3 logaritma 45 dikurangi 3 logaritma 5? Yuhu, kita masuk cara pembahasannya. Jadi 3 logaritma 45 dikurangi 3 logaritma 5 sama dengan 3 logaritma 45 per 5. Maka 3 logaritma 9. Berapa tuh 3 logaritma 9? Betul, jawabannya adalah 2. Yeay. Kita lanjut ke sifat yang keempat ya teman-teman. Sifat yang keempat, A logaritma X sama dengan 1 per X logaritma A. Kita lihat contoh yuk. Berapa sih hasil dari 4 logaritma 16? Kita lihat pembahasannya ya. Jadi 4 logaritma 16 sama dengan 1 per 4 logaritma 16. Siapa yang bisa nih? 4 logaritma 16 itu berapa? Ya, jadi jawabannya adalah 1 per 2. Teman-teman, di materi logaritma di sini juga ada pertidaksamaan logaritma. Jadi, pertidaksamaan logaritma adalah pertidaksamaan yang numerusnya mengandung variabel X dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung variabel X. Nah, pada fungsi logaritma standar, penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma matematika ini menggunakan sifat fungsi monoton turun dan monoton naik. Apa itu sifat fungsi monoton turun dan monoton naik? Ya, yang pertama, sifat fungsi logaritma monoton turun. Itu ada 0 kurang dari A, maaf ya, itu sebenarnya kurang dari 1. Jadi, jika A logaritma fx kurang dari sama dengan A logaritma gx, maka fx itu kebalik ya tandanya, harusnya lebih besar sama dengan gx, dimana fx lebih besar dari 0 dan gx lebih besar dari 0. Dan yang kedua, jika A logaritma fx lebih besar sama dengan A logaritma gx, maka fx kurang dari sama dengan gx, dimana fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sifat logaritma monoton naik. A lebih besar sama dengan 1. Jika A logaritma fx kurang dari sama dengan A logaritma gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Dan jika A logaritma fx lebih besar sama dengan A logaritma gx, maka fx lebih besar sama dengan gx, dimana keduanya itu fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Penyelesaian pertidaksamaan dari logaritma x min 4 ditambah logaritma x plus 8 kurang dari logaritma 2x plus 16. Pembahasannya begini. Logaritma x min 4 ditambah logaritma x plus 8 kurang dari logaritma 2x plus 16. Jadi logaritma x min 4 kali x plus 8 kurang dari logaritma 2x plus 16. Kemudian yang 2x plus 16 itu kita pindah ruaskan. Jadi logaritma x min 4 x plus 8 dikurangi logaritma 2x plus 16 kurang dari 0. Kemudian logaritma x min 4 kali x plus 8 dibagi 2x plus 16 kurang dari 0. Maka logaritma x min 4 x plus 8 per 2 dikali x plus 8 kurang dari 0. Itu bisa dicoret tuh yang x plus 8-nya. Jadi logaritma x min 4 per 2 kurang dari 0. Ya, jadi agar logaritma x min 4 per 2-nya kurang dari 0, maka x plus 4-nya, maka x-nya harus lebih besar dari 4. Hitungannya gimana tuh? Jadi
logaritma X min 4 per 2 kurang dari 0, maka logaritma X min 4 per 2 kurang dari logaritma 1. X min 4 per 2 kurang dari 1. Jadi X min 4 kurang dari 2, jadi X kurang dari 6. Gitu jawabannya. Ya teman-teman, aku punya contoh soal tambahan nih buat teman-teman. Coba lihat ya, logaritma. Kita punya logaritma 3 sama dengan 0,477 dan kita punya logaritma 2, maaf ya itu sebenarnya 0,301. Maka logaritma 18 adalah, kita lihat pembahasannya yuk, bahwa kita ketahui kita punya logaritma 3 sama dengan 0,477 dan logaritma 2 sama dengan 0,301. Logaritma 18 sama dengan, kan 18 kan 9 kali 2 ya, berarti logaritma 9 dikali 2 sama dengan logaritma 9 ditambah logaritma 2. Logaritma 9, logaritma 3 pangkat 2 ditambah logaritma 2. Maka kita tinggal masukkan logaritma 3 berapa? Logaritma 3 tadi kan 0,477, jadi 2 dikali 0,477 ditambah 0,301, maka 0,9544 ditambah 0,301, jadi hasilnya 1,255. Jadi begitu teman-teman penjelasan logaritma dari saya, semoga bermanfaat. Bye-bye.